Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Yogi Sofyan. Ibu-ibu setelah melahirkan operasi sesar ingin mencoba untuk melahirkan normal. Nah, inilah yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu ketika hamil selanjutnya. Dok, boleh nggak saya nanti mencoba untuk melahirkan normal? Dulu saya nggak sempat mencoba untuk melahirkan normal, dok. Karena ini, karena itu. Nah, pasien-pasien yang ingin mencoba melahirkan normal ini boleh-boleh saja jika terpenuhi persyaratan untuk VBAC ini atau Vaginal Birth After Cesarean, atau juga sering disebut dengan Trial of Labor, percobaan persalinan setelah operasi sesar. Nah, kita akan membahas apa-apa saja syarat-syarat untuk mencoba melahirkan secara VBAC ini. Yang pertama, bukan karena panggul sempit. Jadi kalau dulu ibunya dioperasi dengan panggul sempit, sekarang otomatis pasien pasti akan dioperasi lagi karena tidak mungkin panggul sempit itu bisa berubah, otomatis akan sesar lagi. Yang kedua, bekas operasi di rahimnya itu atau bekas sayatan itu adalah sayatan yang melintang. Jadi kalau sayatannya itu adalah tegak atau vertikal atau dinamakan juga dengan sayatan korporal, itu tidak bisa dilakukan proses persalinan VBAC atau mencoba untuk melahirkan normal karena risiko terjadinya robekan itu sangat tinggi sekali. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah rekam medisnya. Jadi riwayat persalinan dengan insisinya itu harus jelas. Kalau perlu dokter juga harus membaca riwayat dari laporan operasinya, apakah dulunya bekas sayatan tersebut vertikal atau horizontal. Seandainya tidak memiliki riwayat rekam medis yang jelas, nah ini kita tidak bisa melakukan tindakan proses percobaan persalinan normal karena risikonya sangat tinggi sekali. Kemudian juga yang ketiga, pasien tidak pernah menjalani operasi pembedahan di rahimnya. Jadi kalau pernah dulunya seperti operasi tumor, miom, adenomiosis, atau juga dulunya pernah mengalami robekan rahim atau perforasi. Perforasi ini adalah rahim yang mengalami jebol atau bolong akibat tindakan operasi seperti kuretase. Dan dokter melakukan reparasi atau penjahitan. Nah, ini risiko untuk terjadinya robekan lagi ini sangat tinggi. Jadi kalau bisa kita hindari. Kemudian juga kehamilan adalah kehamilan tunggal. Jadi kalau ada kehamilan kembar, janinnya lebih dari satu, ini tidak boleh dilakukan proses persalinan normal karena risiko terjadinya robekan semakin tinggi. Dan juga yang perlu diperhatikan lagi adalah tidak ada yang menghalangi proses persalinan normal seperti adanya plastika kakak anak di bawah atau plasenta previa, atau juga ada tumor yang menghambat jalan lahirnya. Selanjutnya juga ada juga beberapa literatur yang mempertimbangkan ketebalan dari rahimnya. Ada yang mengatakan 3 mm, ada yang mengatakan juga sampai 3,5 mm. Nah, tapi ini bukan indikasi mutlak untuk menghalangi proses persalinan normal setelah dilakukan tindakan operasi atau VBAC ini. Yang paling penting lagi adalah tersedianya fasilitas emergensi. Yang pastinya tindakan VBAC ini atau percobaan persalinan normal ini harus dilakukan di rumah sakit, di mana operator, dokter anestesi, tim kamar operasinya harus bisa melakukan tindakan emergensi dalam 15 menit. Kita tahu risiko terjadinya robekan rahim ini adalah perdarahan yang banyak. Aliran darah ke rahim itu sekitar 500 sampai 800 cc per menit. Jadi kita memiliki waktu hanya hitungan menit. Jika terjadi perdarahan, jika tidak teratasi, maka pasien bisa mengalami kehilangan darah yang banyak dan juga bisa komplikasinya pasien tidak bisa terselamatkan. Jadi yang paling penting adalah
untuk melakukan tindakan persalinan normal setelah operasi ini, inform konsen ke pasien. Kita harus jelas-jelas dengan keluarga pasien mengenai risiko-risikonya yang akan ditimbulkan nantinya. Jadi setelah inform konsen tersebut kita jelaskan baik dan buruknya, sah-sah saja kita lakukan tindakan persalinan normal atau VBAC ini selama syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi tersebut terpenuhi. Sekian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan bagikan ke teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.